15 cara budidaya pala agar berbuah lebat dan bagus. Pala adalah sejenis tumbuhan yang menghasilkan buah seperti tumbuhan lengkeng. Tetapi pala tersebut memiliki keunggulan yang sangat khusus dan lebih dari yang lain. Bahkan pala tersebut termasuk rempah-rempah yang mahal di dunia sehingga budidaya pala tersebut berpeluang mendapatkan hasil yang banyak. Pala adalah tumbuhan asli Indonesia yang banyak tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu tempat yang paling banyak tumbuh pala yakni adalah Maluku, Kepulauan Banda. Karena pala tersebut sudah terkenal dari zaman penjajahan dahulu yang saat itu penjajah secara paksa harus menanam rempah-rempah salah satunya pala, cengkeh, dan lada. Buah pala tersebut bisa digunakan untuk bahan masakan dan obat lainnya. Sehingga pala tersebut populer sampai benua Eropa. Cara budidaya pala sangat berpeluang besar untuk ditanam di daerah Indonesia karena harganya yang mahal maka akan mendapatkan penghasilan yang berlipat. Oleh karena itu, simaklah cara budidaya pala berikut ini dengan baik agar mendapatkan hasil panen yang melimpah. 1. Siapkan bibit pala. Untuk menanam pala, maka tahap awal adalah dengan mempersiapkan terlebih dahulu bibit pala yang akan dijadikan sebagai benihnya. Bibit pala yang bagus harus terhindar dari penyakit dan sudah teruji kualitas induk buahnya. Maka pemilihan bibit pala tersebut sangat penting sekali dilakukan sebelum penanaman tiba. 2. Siapkan modal. Modal akan sangat berperan penting terhadap budidaya pala. Karena dengan modal maka proses budidaya pala akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu siapkan modal secukupnya dan sebagusnya agar dalam proses budidaya tahap selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. 3. Persyaratan tumbuh. Tanaman pala dapat tumbuh bagus dalam dataran rendah antara 200 sampai 700 meter depel. Tanaman pala bagus tumbuh dengan membutuhkan sinar matahari minimal 7 jam setiap harinya. Tanaman pala bagus tumbuh dalam tanah yang memiliki pH 5-7. Tanaman pala bagus tumbuh dalam tanah yang banyak mengandung unsur hara. 4. Persiapkan lahan. Tahap selanjutnya adalah dengan mempersiapkan lahan yang luas untuk mendapatkan hasil yang banyak. Pula, apabila bibit yang disiapkan banyak maka lahan juga harus cukup luas untuk disiapkan. Lahan yang disiapkan harus benar-benar baik dan terhindar dari longsor dan banjir agar proses pertumbuhan pala tetap baik. 5. Pengolahan lahan. Setelah lahan yang disiapkan sudah selesai, maka setelah itu lakukanlah pengolahan lahan dengan baik agar dalam proses pertumbuhan pala tetap berkembang dengan bagus pula. Pengolahan lahan bisa dilakukan dengan cara membersihkan semak dan rerumputan liar sampai bersih. Dan mengolah lahan sebagaimana berkebun dengan menggunakan alat seperti mesin atau cangkul. 6. Pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam harus dilakukan agar dalam proses penanaman dapat berjalan dengan lancar. Lubang yang dibuat untuk menanam bibit pala dengan ukuran 50 x 50 x 50 cm dan jarak antara lubang tanam sekitar 3-4 meter karena tanaman pala akan tumbuh besar. 7. Penaburan pupuk kandang. Setelah melakukan pembuatan lubang, maka lakukanlah penaburan pupuk kandang dengan benar yang menggunakan kotoran sapi, domba dan yang lainnya dengan tujuan agar bibit pala yang ditanam tersebut bisa tumbuh dengan baik dan cepat. 8. Menanam. Setelah selesai semua tahap sebelumnya maka tahap ini harus dilakukan dengan baik yakni dengan menanam bibit pala ke dalam lubang yang sudah disiapkan terlebih. Kemudian masukkan bibit pala tersebut ke dalam lubang dan timbun dengan tanah secukupnya sampai dengan padat agar tidak roboh ketika angin datang dan turun hujan lebat. 9. Penyiraman. Penyiraman dapat dilakukan ketika bibit pala tersebut sudah ditanam di area lahan yang luas tersebut. Penyiraman tersebut dapat dilakukan secara berkala sampai bibit pala tersebut tumbuh dengan baik. Dan lakukanlah penyiraman pagi atau sore hari agar dalam proses pertumbuhannya menjadi cepat. 10. Penyiangan. Penyiangan dapat dilakukan dengan cara yang baik agar dalam proses pertumbuhan menjadi cepat dan tidak terganggu oleh tumbuhan lainnya.
Penyiangan tersebut harus dilakukan secara berkala agar proses pertumbuhan pala tetap baik. 11. Penyulaman. Penyulaman dapat dilakukan ketika bibit pala banyak yang sudah mati. Maka lakukanlah penyulaman dengan mengganti kembali bibit pala yang mati oleh yang baru lagi agar dalam proses pertumbuhan dan pemanenannya sama. 12. Pemupukan ulang. Pemupukan ulang sangat penting sekali dilakukan dengan menaburkan pupuk kimia seperti mutiara, NPK dan yang lainnya di sekeliling tanaman pala agar pala tersebut bisa menghasilkan buah yang bagus dan berkualitas. 13. Penggemburan tanah. Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan penggemburan tanah kembali di sekitar tanaman pala agar tanah tersebut kembali subur dan bagus untuk pertumbuhan pala tersebut. Penggemburan bisa dilakukan dengan memakai alat cangkul. 14. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit sering sekali diperhatikan, karena tidak sedikit pala yang sudah berbuah banyak dimakan oleh hama atau hewan liar dan akan merugikan petani kebun juga kalau seperti itu dibiarkan. Maka cara yang ampuh adalah dengan mengontrol setiap hari tanaman buah pala dan yang paling penting, hal tersebut harus disiapkan dari awal dengan menanam pala di daerah yang khusus hanya pala saja, agar tidak ada hewan serta tumbuhan yang dapat mengganggu buah pala nantinya. 15. Panen. Panen pala dapat dilakukan ketika tanaman pala sudah berumur 7-8 bulan dari sejak berbunga. Pala yang sudah siap dipanen adalah kulitnya yang sudah menguning, buah yang sudah empuk dan salah satu biji sudah jatuh dari pohon, maka pala siap untuk dipanen. Inilah 15 cara budidaya pala agar berbuah lebat dan bagus. Subscribe di Cipta Alami.